segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bersemangat untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mendekat kepada Tuhan, karena disitulah kekuatan kita, disitulah Tuhan akan memberkati kita dalam berbagai hal dalam setiap kehidupan kita. Selamat datang juga Bapak Ibu Saudara keluarga, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa biarlah Tuhan menjamah melawat setiap kehidupan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, awal bulan ini di tahun baru ini Tuhan, kami terus datang kepada-Mu Tuhan, untuk mencari mendekat kepada-Mu Tuhan, untuk kami selalu mendekat kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sumber segala bagi kami Tuhan. Kami akui Tuhan tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Saat ini layak kuduskan hidup kami Tuhan. Kami mau menghampiri
Kudus penuhi setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Juga antar umatmu yang dalam perjalanan, serta umatmu yang sedang melalui siaran YouTube, jangan lawat kehidupan kami semua. Dan kami mau memberikan tubuh jiwa roh ini kepadamu. Kami mau menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan di tempat ini. Segala pujian hormat syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap puji dan menyembah Tuhan dan kita sama-sama katakan, amin. Kami datang kira-kira. Dengan darah anak Tuhan, masuk dengan hati mulus, menyembah yang Maha Kuasa.
kebenaran-Mu, karena Engkaulah sumber dari segalanya Tuhan. Dan kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi, kami mau bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jemaat bertepuk tangan dan katakan boleh dikatakan
meresponi. Tuhan, mari bagi kita, biarlah kita mau datang kepadanya, mengakui segala apapun yang telah kita berbuat. Dia adalah Allah yang setia, yang mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Terima kasih.
berdoa. Bapa yang baik yang di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersukaria, kami bersukacita. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, biar hati kami, jiwa kami boleh diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar tujuan segala nyanyian pujian yang sudah kami naikkan, yang memberkati kami, yang mengingatkan buat kami, supaya kami ingat senantiasa betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan Tuhan buat kami, sehingga kami yang seharusnya terbuang, kami yang seharusnya terhukum, kami boleh melihat Tuhan kembali, kami boleh mendekat kepada Engkau kembali ya Tuhan. Dan Tuhan memperkenankan hidup kami di hadapan Tuhan dengan kasih Tuhan yang besar itu. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Mau memberkati para hamba-Mu, para WL, pemain musik, dan semua yang sudah bersusah payah menyediakan waktunya untuk supaya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan boleh menjadi lilin-lilin yang bercahaya dan memberkati kami semua para jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan belajar sedikit lagi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami boleh pulang membawa firman Tuhan dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami yang percaya kami berkata amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Pagi hari ini kita berjumpa lagi, saudara-saudara, tahun yang baru yang sudah kita masuki pada minggu yang pertama pada hari ini. Saudara-saudara, memang waktu itu berjalan cepat sekali ya. Kalau kita tidak konsentrasi, kita tidak menyediakan hati kita, kita tidak menyediakan hidup kita untuk Tuhan, 1 tahun lewat, 1 tahun lewat ya. Mungkin kita coba berkata, merenung, waduh, apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana seperti khotbah yang dulu, jadikanku damai sejahtera. Mungkin kita bertanya sama diri kita sendiri, apa aku bisa ya jadi alat damai sejahteranya Tuhan? Ya, hidupku hanya begini-begini saja, tidak ada kemajuan menurut aku. Saudara-saudara, makanya kita harus tetap setiap hari konsisten ya, dengan konsistensi, dengan kerelaan hati kita, bahwa satu kali Tuhan menyelamatkan kita, kita harus menghidupi ya diri kita, keselamatan kita. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya, anak-anak Tuhan yang hidup, bukan anak-anak Tuhan yang mati, anak-anak Tuhan yang boleh melihat kemurahan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, waktu ini memang cepat sekali. Belum lagi tahun ini tahun 23 ya, mulai tahun politik, tahun 24 tahun politik. Ada namanya pemilihan presiden lagi. Saudara-saudara, kita harus nantiasa banyak berdoa supaya di mana-mana tempat ada banyak kedamaian. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul darahnya menebus dari kesia-siaan. Menebus dari kesia-siaan. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan ayat ini sebagai ayat pembuka kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu ini, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini ada kata penting, saudara dan saya itu telah ditebus. Kata-kata ditebus itu punya banyak makna.
tapi maknanya adalah suatu pengorbanan, maknanya adalah suatu kesusahan. Orang menebus sesuatu itu kan susah, ya. Nggak ada orang menebus enteng, ringan, enggak. Tapi harus ada pengorbanan. Tadi kita menyanyikan lagu itu bahwa kasih dan pengorbanan. Saya jadi ingat bahwa memang kasih dan pengorbanan itu adalah seperti satu mata uang, ya, satu keping mata uang yang berbalikan. Kalau ada kasih pasti ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Tetapi kasih itu pasti memerlukan pengorbanan. Kristus itu juga demikian. Dia mengasihi saudara dan saya dengan menebus. Kalau saudara kata menebus, ditebus, nah semua itu ada harganya. Kalau kita pergi ke tempat namanya Balai Pegadaian, kalau kita di situ ada orang taruh barang di situ, lalu dia ambil, dia pinjam. Suatu ketika dia harus menebus, dan ditebus itu punya harga. Selain ditebus barangnya, dikasih harga, lalu dikasih bunga. Dan kalau dibiarkan, bunga akan berbunga terus, dan itu akan sangat berat sekali. Jadi tebusan itu adalah sesuatu yang mahal. Dan saudara dan saya pada masa ini, dalam masa perjanjian yang baru ini, kita hidup dalam satu zaman anugerah. Kenapa? Karena kita tidak perlu menebus lagi, karena kita sudah ditebus. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa menebus diri kita sendiri? Pada masa yang lalu, ya, pada masa perjanjian lama, bagaimana orang Israel itu ditetapkan dengan hukum Taurat yang berat. Setiap tahun mereka harus menyampaikan korban penebusan salah. Imam yang datang masuk dalam kemah pertemuan, ya, di mana Tuhan ada, karena Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api pada waktu itu. Saudara lihat di dalam imamat, di situ dikatakan bahwa orang yang mendekat jangan sampai dia tidak disucikan, jangan dia sampai tidak menyampaikan ketebusan. Dengan ketebusan, maka imam baru boleh mendekati kemah yang maha suci itu. Saudara-saudara yang bertugas di dalam sana harus disucikan dulu dengan lembu jantan, dengan domba jantan. Dia harus menyampaikan, dan darah dari domba, darah dari lembu itu harus dicurahkan di mezbah Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan, bahwa harus ada namanya darah yang dicurahkan. Kenapa? Karena darah itu adalah nyawa dari setiap makhluk. Orang mau menebus, mau datang kepada Tuhan tidak bisa. Kenapa? Karena mereka berdosa. Ada 3 hal yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa, yaitu adalah 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, dan ketiga itu adalah kesombongan atau keangkuhan hidup. Saudara pikirkan bahwa kalau orang punya sesuatu, dia punya 2 sifat, dia mungkin tetap rendah hati atau dia bisa makin tinggi hati. Banyak contoh, misalnya Nebukadnezar, dia berkata, siapa yang membangun ini, negeri ini, Babel ini, sehingga jadi sesuatu yang luar biasa seperti ini? Aku, Nebukadnezar. Dan pada saat kesombongan itu dinyatakan, Tuhan menghukum Nebukadnezar dengan meminum dia tidak, jadi akalnya hilang, dia jadi seperti seekor hewan. Nah, saudara-saudara, jadi karena manusia itu pada awalnya itu punya namanya keinginan free will. Tuhan tetapkan di dalam masa itu bahwa buah yang kamu boleh makan itu ini, tapi yang di tengah tidak boleh. Tetapi karena iblis membujuk, sehingga manusia terperdaya, dan karena terperdaya akhirnya jadi sebuah dosa. Jadi hal yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu ada 3 hal. 1, keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan kesombongannya.
keinginan daging. Bagaimanapun orang itu, ya, dia punya jabatan yang tinggi pun, dia pendeta yang terkenal pun bisa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena masih di dalam daging. Lalu ditambah keinginan mata. Kalau kita tidak melihat apa-apa mungkin kita santai. Tapi kalau coba kita masuk ke mall, lihat ini bagus, itu bagus, semuanya kepingin dibeli, padahal kantong kita terbatas. Nah, dari situ mula-mula maka bisa terjadi perpecahan. Waduh, ini harus saya beli, itu harus beli. Tapi si suami bilang, aku nggak punya uang, gimana ini terbatas. Nah, dari situ bisa terjadi perselisihan. Nah, saudara-saudara, 1 Yohanes 2:16 mengatakan demikian, sebab kamu semua yang ada di dalam dunia, ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia adalah tempat dosa. Dunia adalah tempat di mana keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan atau keinginan keangkuhan itu ada. Itu berasal dari dunia. Jadi apa terus akibat dosa ini? Yang jelas manusia terpisah daripada Tuhan karena ada dosa. Nah, akibat-akibat dosa itu apa? Saudara, kita lihat yang pertama adalah manusia terpisah dari Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23-24 itu Allah itu mengusir manusia itu dari Eden. Kenapa? Karena dia melanggar perintahnya Tuhan, karena dia berdosa. Lalu Yesaya 59 ayat 2 ya mengatakan dengan jelas, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa ini yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan upaya kita sendiri, tidak akan ketemu, sebab bayarnya itu mahal. Kalau kita mau bayar nebus BPKB kita di bank, kita harus cicilan harus lancar, ada tunggakan, semuanya dibayar lunas, baru BPKB diserahkan. Demikian juga orang punya pinjaman di bank, harus ditebus semua, baru dia bisa. Kalau orang jatuh lalu lelang jalan, apa yang terjadi? Itu harus ditebus semua. Loh, kalau ini bagaimana? Oh iya, semua biaya-biaya dimasukkan. Misalnya sampai kuratornya, sampai apanya, balai lelangnya, semua tarik biaya. Dan itu semua harus dibayar. Dibayar artinya ditebus. Lalu yang punya bisa mendapatkan utuh kembali apa enggak? Bisa babak belur, bisa tidak karu-karuan. Jadi terpisah daripada Allah. Yang kedua, akibat dosa itu manusia itu bisa mengalami kematian rohani. Dengan dosa bertambah-tambah, kerohanian pasti lama-lama mati. Kita lihat Saul, begitu dia diberkati Tuhan, di mana roh Tuhan itu ada, dia menjadi berkat. Dia bisa mengalahkan bangsa Filistin. Dia dipuja-puji. Tapi begitu dia melihat, dia berbuat salah, dia berdosa, roh Allah undur, makin lama makin undur, makin lama makin undur. Yang timbul apa? Kebencian, kedengkian, dan dosa. Saudara-saudara, jadi makin lama mengalami kematian rohani. Dan ini yang berbahaya. Kejadian 2:17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini perintah Tuhan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tubuhnya hidup, tapi rohaninya mati. Saudara-saudara, banyak orang di sekitar kita seperti itu. Jangan-jangan kita yang mengaku Kristen, tapi rohani kita makin jauh daripada Tuhan. Saudara, makanya kita harus mengkoreksi diri kita.
kita harus mengusahakan diri kita bahwa aku akan menjadi lilinnya Tuhan, aku akan menjadi terangnya Tuhan. Itu harus dari diri kita punya kemauan untuk menjadi pelita bagi Kristus. Nah, kalau mau jadi pelita dari Kristus, seperti firman bulan lalu, jadikanku alat damai sejahteramu. Nah, ada banyak hal yang harus kita jalani. Kita menghidupi firman dari hidup kita. Kita menjadi murid Kristus dan kita menghasilkan buah-buah. Buah-buah itulah yang mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara dan kita punya kemajuan, punya konsistensi, saya yakin kematian rohani itu tidak ada dalam hidup kita. Tetapi kita makin hari makin memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara, hal yang ketiga, manusia itu mengalami kematian jasmani karena dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 ditegaskan demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Entah mautmu sekarang langsung jalan atau mautmu kelak lebih-lebih lagi. Saudara, orang dunia bilang apa? Wah, karma bisa datang seketika, karma bisa datang kelak. Kan begitu kan? Nah, kita juga demikian. Kalau kita tidak bertobat, rohani kita makin mati. Kalau kita banyak berbuat kesalahan, kecelakaan bisa terjadi. Dan Tuhan akan menghukum kita dalam kekekalan. Saudara, jadi bisa mengalami kematian rohani. Dan yang jelas, yang keempat, akibat dosa itu manusia menderita secara fisik. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19, di situ dikatakan demikian. Bagi perempuan, kamu akan mengalami kesusahan pada waktu kamu melahirkan. Dan lagi jeleknya kamu akan dikuasai laki-laki. Nah, jadi banyak hal dalam masa Perjanjian Lama. Coba saudara baca itu, ya. Orang Israel selalu yang dihitung lelaki, perempuan tidak dihitung. Padahal jumlah lelaki sama perempuan belum tentu bisa banyak lelaki. Perempuan, saudara-saudara, perempuan menderita pada waktu melahirkan. Lalu lelaki bersusah payah, kamu akan mencari rezeki dan bersusah payah, dan kamu akan ketemu dengan semak duri dan rumput duri. Berpeluh engkau mencari makan sampai mati. Ini seperti kan suatu kutukan karena dosa, mana manusia ini jadi sengsara. Mati rohaninya, mati jasmaninya, dalam hidup sengsara. Saudara, manusia takluk kepada kesia-siaan. Satu Petrus mengatakan, dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita generasi kepada generasi, dan kalau tanpa penebusan maka kita menderita selama-lamanya. Dalam dunia kita menderita, jangan sampai di dalam kekekalan kita juga menderita. Manusia takluk kepada kesia-siaan. Di dalam Roma 8 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk itu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Artinya manusia itu sia-sia, berusaha luar biasa, mencari uang, pagi siang malam, uang bertumpuk-tumpuk, rezekinya banyak, asetnya banyak.
tahu-tahu Tuhan panggil. Seperti ada ilustrasi kan, kalau hari ini, kalau malam hari ini kamu dipanggil pulang, untuk siapa itu semua? Saudara, ini menjadi pengingat kepada kita bahwa kita harus tetap konsisten untuk tetap menghidupi iman kita. Seperti firman Tuhan katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu, karena pada waktunya tiba kita akan melihat kemuliaan Bapa. Kita boleh bertemu muka dengan muka. Itu janjinya Tuhan, dan kita harus imani. Belum terjadi tapi kita percaya, kalau aku menghidupi keselamatanku, maka aku ketemu Tuhan muka dengan muka. Dan Tuhan menyambut kita dalam masuk dalam kerajaan kekekalan dengan mahkota yang Tuhan akan berikan buat kita. Ada mahkota sukacita, ada mahkota kebahagiaan, ada mahkota yang lain-lain, banyak mahkota. Dan itu harus menjadi suatu kerinduan buat kita semua. Puji Tuhan Tuhan. Jadi total semua itu, akibat dosa itu adalah hukuman kekal. Allah tidak merencanakan manusia untuk masuk dalam neraka. Sangat mengasihi manusia ciptaannya. Namun karena manusia itu memberontak lawan dia, maka manusia itu terseret masuk di dalam namanya kekekalan, penyiksaan kekal. Mereka yang sebenarnya dipersiapkan maksudnya neraka ini sebenarnya dipersiapkan bagi iblis dan pengikutnya, tetapi manusia bisa terseret masuk karena tak dari iblis. Allah itu tidak ingin kita masuk di dalam neraka karena Ia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Ingat di dalam Yohanes 3:16, karena kasihnya yang begitu besar sehingga Ia datang dan menebus, memberikan anaknya yang tunggal. Karena tidak ada kemampuan manusia untuk menebus dirinya, baik dengan perbuatan, baik dengan kelakuan yang baik, atau dia melakukan suatu perbuatan yang memuliakan, itu tidak bisa, karena harus ada darah yang tercurah. Allah itu penuh kasih dan adil. Orang yang menabur kejahatan akan menuai hukuman sesuai apa yang diperbuatnya di dalam dunia. Manusia berusaha mencari jalannya sendiri dengan amal, dengan ibadah atau ritual, dengan perbuatan yang baik, atau dia bilang, oh saya ingin membuat karma yang baik untuk lolos dari hukuman kekal. Karena Tuhan punya caranya sendiri. Setiap orang selalu berpandangan benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, Alkitab ini menuntut kita. Alkitab harus kita imani, dan kita harus mengikuti apa yang sudah tulis di dalam Alkitab. Tetapi manusia selalu berpandangan menurut pandangannya, sehingga dia berkata, oh aku akan mencapai dengan cara ini, aku akan menjumpai Tuhan dengan persembahanku ini. Tuhan tidak menguji perbuatan baik, tetapi Ia menguji hati tiap-tiap orang. Siapakah yang setia, siapakah yang taat, siapakah yang menurut firman Tuhan. Dia itu adalah orang-orang yang terpilih. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan kepada kita bahwa orang yang melakukan amal saja, orang yang tanpa penebusan, itu seperti kain kotor yang najis di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap, kami hilang oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi orang tidak boleh sombong. Mengapa? Karena
standar untuk lolos itu ada di dalam Tuhan punya cara. Tapi manusia mencari, oh aku bermeditasi, oh aku akan mencari Allah dengan cara meditasi, aku harus melakukan amal, ya, aku harus banyak berkorban buat orang lain. Itu semua perbuatan baik, tapi itu masih belum cukup. Firman Tuhan mengatakan tetap kita tanpa penebusan dari Tuhan sendiri, kita itu seperti kain kotor, tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita berbicara bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita akan menghidupi ketebusan yang Tuhan sudah lakukan buat kita, dan kita mau menghidupi, ya, keselamatan kita. Ini adalah tujuan dari firman Tuhan, bahwa setiap pribadi, setiap jemaat, saudara dan saya, kita mau mencari Tuhan tiap hari. Saudara, kalau kita mencari Tuhan tiap hari, dunia boleh bilang banyak kesusahan, tapi roh penghibur itu ada dalam hati kita. Kita akan melihat seperti nyanyian tadi mengatakan, baik dimanapun berada, mujizat itu akan terjadi. Kita tidak menyadari, tapi kalau kita boleh melihat, kita boleh melihat ke belakang kita, apa yang Tuhan buat kita. Terutama saudara dan saya diberi kesehatan, diberikan perlindungan pada masa itu yang sangat nyata. Bagaimana COVID merajalelanya, banyak berita di mana-mana. Sampai sopir saya cerita bahwa itu masjid itu tidak berhenti-berhenti menyampaikan, sebentar duk 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 duk, sebentar duk 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 duk. Apa iku Pak duk duk duk? Sampai ngerti apa ndak? Ndak apa iku? Sembayang dah. Bukan sembayang terus-terusan Pak, mengumumkan bahwa si A, si B, si C semuanya pada berulang. Saudara, inilah Tuhan sudah nyatakan, Tuhan melindungi kita semua. Mungkin kita, ya kita gimana? Kita mungkin punya cara sendiri, masuk, cuci tangan, apa, tapi tanpa perlindungan Tuhan. Gimana? Banyak orang yang melakukan itu, tapi banyak juga yang pergi. Saudara dan saya dipilih dalam perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita imani. Puji nama Tuhan. Karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya, maka Ia sendiri yang berinisiatif datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia ciptaannya dari hukuman kekal dengan menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin bertanya, apakah Ia Tuhan? Padahal Ia manusia. Tetapi firman Tuhan menyatakan, ya, Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jadi Tuhan datang dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kebinasaan kepada kekekalan. Tuhan bawa kita, Tuhan lindungi kita. Ya, 1 Timotius 1 ayat 15 mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk mencari kesenangan atau menebus orang yang benar, tidak, tapi dia menebus orang yang berdosa. Saudara-saudara, jadi Ia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, dan Ia adalah hidup.
Itu tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Tuhan nyatakan dengan jelas, dan berkali-kali Tuhan nyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, saudara-saudara, dalam dunia ini banyak agama, tetapi kekristenan, hanya kekristenan yang menyatakan bahwa sampai kepada Bapa harus melalui Kristus. Yang lain berkata, doakanlah kami supaya semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa. Tidak ada kepastian, tetapi di dalam Tuhan bilang, melalui aku kamu akan sampai kepada kekekalan. Dengan cara apa? Kita harus bertobat. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada Allah. Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya dia secara jasmani, tapi dia penuh dengan kealahan. Dia manusia yang turun, Allah yang turun ke dalam wujud manusia. Ini Kolose pasal 2 menyatakan demikian. Sebab di dalam Dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Saudara, jadi dia lahir bukan seperti manusia yang karena oleh bibit seorang laki-laki, tapi ia dikandung oleh Roh Kudus sendiri, oleh seorang perawan Maria, ia dilahirkan. Dan itu tentu sesuatu yang mustahil bagi setiap zaman, bahwa seorang perawan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita kembali lagi kepada Yohanes 3:16. Setiap orang percaya dia akan diselamatkan. Caranya kita percaya bagaimana? Percaya di dalam hatimu dan dalam mulutmu. Seperti ayat ini mengatakan, kamu mengaku dengan mulutmu dan kamu akan dibenarkan. Kamu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam hati kita percaya. Saya ulangi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ada dua hal. Kita mula-mula percaya di dalam hati, ucapkan dengan mulut kita. Makanya dalam liturgi kekristenan sering dulu diucapkan 10 liturgi, aku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Allah yang am. Kalau di GKI kan setiap kali mau kebaktian itu diucapkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengingatkan supaya orang percaya di dalam hatinya dan dengan mulutnya mengaku, dan itu akan menguatkan dia. Setiap kali akan menguatkan, setiap kali akan menguatkan. Saudara-saudara, banyak belajar kita, banyak hal yang Tuhan mau. Nah, di dalam Kisah 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kepercayaan, keselamatan bukan buat diri kita
sendiri, tapi buat seluruh keluarga, ya, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, jadi dosa yang membuat manusia terpisah daripada Tuhan itu, ya, dapat diselesaikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang darahnya sudah tercurah 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, darah itu pada masa perjanjian lama, saya ingat cerita bahwa orang Israel mau turun ini tulah ke-10, mereka mengoleskan dengan darahnya domba. Ambang pintu dikasih, semua harus masuk di dalam rumahnya masing-masing. Jangan sampai ada yang keluar. Kalau keluar si maut datang mengambil, risikonya tinggi sekali. Darah itu adalah tanda bahwa kematian itu akan dilalukan karena ada tanda darah pada tiang rumah. Saudara-saudara, demikian juga dalam masa perjanjian baru, dengan tanda darah itulah kita diselamatkan. Dengan tanda darah itulah kita boleh mengaku kepada Tuhan, kita boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. 1 bulan lalu kita melihat di dalam Kolose bahwa Tuhan memandang saudara dan saya yang sudah ditebus, yang sudah percaya kepada Tuhan, itu kudus, tak bercacat, tidak bercelah. Kudus, tidak bercacat, tidak bercelah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Saudara, bayi itu murni, dia nggak ada penyakit kan? Kalau kita sudah gini, uratan lah, matanya katarak lah, atau kakinya sudah ya agak pencong-pencong sedikit karena kesandung batu, karena perjalanan. Tapi anak bayi, wih, kulitnya halus. Coba kita, anak mata hitam, bentak, pecah-pecah. Apalagi yang cewek bilang apa? Wah, pipi saya sudah flek. Ini lihat, keluar semua ini. Dan untuk menghilangkan macam-macam terapi, dari gosok sampai di sinar laser, ya, untuk apa? Supaya tidak kelihatan tua. Karena manusia itu suka dengan kemurnian. Kita mau kembali kepada hal yang murni. Gimana? Yaitu minum vitamin anti-aging, anti penuaan, supaya kerut-kerutnya hilang. Ada teman saya itu orang kaya. Wih, teman yang lain bicara apa? Kalau Koko ini luar biasa. Dia pergi ke Jakarta, dia tarik pun seperti Puspa, ya. Kenceng, saudara. Kenceng. Kalau tidak kenceng, kamu nggak tahu itu ya mahal. Jelas mahal. Kenceng. Supaya apa? Tidak kelihatan tua. Padahal umurnya 97, tapi mukanya seperti mungkin 45 begitu ya, ditawarik gitu. Ini cowok loh ya. Kalau cewek itu maklum ya, kayak Titik Puspa itu sudah tua ya. Papa saya dulu masa hidup itu dia bilang begini, loh, Papa ini dulu sik muda itu lihat Titik Puspa menyanyi, saya ini wis tua begini lihat Titik Puspa loh, mukanya kok gak berubah. Nah, ternyata ada rahasianya, ditarik ya. Tapi dia mengaku apa? Anti-agingku itu ini latihan mulut. Dia pagi begitu nyanyi sukacita. Nah, saudara-saudara, kita menua, kita menjadi sakit, kita menjadi sesuatu yang makin lama makin jelek. Tetapi Tuhan memandang pada saat kita bertobat dan mengaku Yesus adalah juru selamatku, percaya di dalam hati, mengaku melalui mulut, kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Dan Tuhan punya pandangan kepada saudara dan saya. Surat Kolose menyatakan pasal 1 ayat 21 bahwa kita itu
kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Loh, kambing lahir bisa cacat, betul. Tapi kita melihat yang utuh, yang sempurna. Manusia suka yang sempurna. Dan Tuhan dengan ketebusan darah Yesus itu melihat kita itu sempurna, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Nah, pertanyaannya mungkin demikian. Kalau gitu setelah kita bertobat, kita mengaku Yesus, apakah selanjutnya ke depan kita tidak berdosa lagi? Bisa berdosa. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Makanya kita harus menghidupi firman. Oh, pertanyaannya ini berat. Apa yang prosesnya berat? Menghidupi firman itu tidak mudah. Bukan orang yang di sini itu semuanya menghidupi firman, belum tentu. Berat sekali. Buat kita yang berbicara ini lebih berat lagi, karena orang melihat kalau hidupmu nggak benar, wah, kamu ini nggak cocok. Tapi kalau hidupmu benar, nah, orang lain melihat, oh, kamu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang paling gampang itu dengan hidup kita, saudara. Kita tidak usah jadi guru yang cerewet, ngomong terus, tidak perlu. Tapi orang lain melihat, aduh, aku segan dengan bapak ini, karena dia menghidupi firman. Kata-kata menghidupi firman ini suatu yang gampang diucapkan, tapi dilakukan memerlukan proses yang setiap waktu, setiap saat. Dan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi Tuhan menebus kita dari hidup yang sia-sia, yang tidak berpengharapan itu, kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam Dia. Dengan firman-Nya, dengan ketebusannya, melalui ketebusan darah Yesus itu, kita diubahkan. Dan di situ terjadi perubahan hidup. Perubahan hidup itu bukan tubuh kita makin kekar, enggak, tapi hati dari tubuh rohani kita. Orang lain melihat bahwa tubuh rohani kita bertumbuh dan makin sempurna. Manusia rohani kita mungkin seperti Rasul Paulus katakan, ya, tubuh jasmaniku makin lama makin berkurang, tapi aku ingin tubuh rohaniku makin hari memuliakan Tuhan. Yohanes mengatakan, baiklah aku makin berkurang-kurang dan dia makin bertambah-tambah. Ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes pada waktu itu adalah seorang yang sedang dieluk-elukan. Dia sudah naik daun. Banyak orang percaya kepada baptisan Yohanes. Sekarang lalu Kristus datang, Yesus datang. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes? Baiklah ia akan makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Karena dia mengetahui prosesnya. Tuhan suruh dia datang sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bertobat terus menerus dalam kehidupan ini. Senantiasa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dengan datang kepada Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan yang sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesaya 43:25 mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, dia adalah Allah yang penuh kasih. Kasih itu seperti dua sisi mata uang. Satu kasih, di balik itu adalah pengorbanan. Seorang ibu kasih sama anaknya, ya kan? Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, tapi dia mengasihi anaknya. Apapun yang terjadi. Dulu saya sering saksi, sekarang saya katakan lagi. Mama saya dan masa tuanya, dia lihat kakak saya istrinya sudah meninggal, dia sendirian, dia harus cuci darah 1 minggu 2 kali, bisa 3 kali. Dalam masa seperti ini, orang cuci darah lama, saudara.
4 jam, 5 jam. Siapa yang menunggu? Mama saya pada jalannya itu bengkok. Dia harus menyeret-nyeret tubuhnya. Saya bilang, ini kasih mama yang sempurna. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, keadaannya sendiri. Tapi dia tetap menguatkan hatinya. Sampai di situ dia kasih, nyuapin, ya. Dia melap, anaknya minta apa dikasih. Tubuh kakak saya sudah sangat lemah. Tapi dia lakukan itu terus menerus bertahun-tahun. Dan saya melihat punggungnya ini, ya, karena dia jalan begini, asal mulanya enggak seberapa, tapi pada masa itu sampai akhir kakak saya pergi, punggungnya ini sudah membatu, bundar begini. Waduh, ini pengorbanan. Jadi satu sisi adalah kasih, satu sisi adalah pengorbanan. Yesus datang ke dalam dunia karena punya tujuan. Kasihnya begitu besar sehingga dia mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Dia rela mati di kayu salib demi orang yang dikasih, yaitu saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan hebatnya, dia tidak mengingat-ingat dosa kita kembali. Ditebus, kita adalah kudus di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini luar biasa, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Jadi orang yang sudah bertobat waktu itu masih berbuat salah lagi, dia harus cepat bertobat karena dia adalah Allah yang kasih. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Puji nama Tuhan. Saya ingat lagu yang lama yang memberkati. Dia tak ingat segala dosaku, ya. Dia hapus dengan air mata, dengan darahnya. Dia tak ingat lagi dosa kita. Itu lagu Tabernacle Glory, ya. Mungkin kita pernah menyanyikannya, mungkin kita masih ingat kata-katanya. Mari setelah pagi hari ini kita mau merenungi firman Tuhan, bahwa kasihnya Tuhan yang besar itu luar biasa buat saudara dan saya, dan Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Dengan darahnya yang menyucikan kita, Dia membebaskan kita, dan Dia mengubahkan saudara dan saya, menjadikan kita baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari pemain musik silakan, kita mau nyanyi lagu Darahmu Yesus. Tak ingat lagi, atau kita nyanyi ini dulu ya. Dia tak ingat lagi segenap dosaku. Bisa? Saudara masih ingat lagu yang agak lama ini? Dia tak ingat lagi segenap dosaku. Dia telah hapuskan dosaku, genap semua ditutup darah Yesus. Dia tak ingat semua dosaku. Mari kita nyanyi lagu ini. Dia tak ingat lagi segenap dosaku. Dia telah hapuskan dosaku, genap semua ditutup
darah Yesus, Dia tak ingat semua dosaku. Saudara-saudara, lagu ini memang sangat lama. Pada waktu saya remaja di Mojopahit, kita sering nyanyikan lagu ini. Kalau mau ada perjamuan kudus, kita selalu menyanyi lagu ini supaya mengingatkan bahwa Tuhan menutupi dosa kita. Dengan ketebusannya, Dia memandang kita adalah kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dengan segenap dosaku, Dia hapuskan dosa kita segenap-genapnya. Dengan darah Yesus, Dia tidak ingat semua dosaku. Kita pagi ini nyanyi sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku menyanyi
dalam setiap persoalan kehidupan kami, sehingga baik dimanapun kami berada, baik di lembah, baik di gunung, dimanapun, di dalam masa-masa yang sulit atau di masa kami penuh dengan sukacita, kami senantiasa diingatkan akan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah penebus kami, yang membebaskan kami, Tuhan yang mengubahkan kami. Izinkan ya Tuhan, biar Roh Kudus menguatkan hati kami, dan firman-Mu senantiasa berbicara pada setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, supaya kami tidak menjadi orang yang berdosa kembali, supaya kami tidak menjadi orang yang membesarkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berdosa lagi di hadapan-Mu. Tapi marilah Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu dengan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam sekolah, baik di dalam marketplace, dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang satu dan lain berpisah, dengan berkat daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami, sudah menguatkan kami, mengingatkan buat kami, supaya firman Tuhan itu ada hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pulangkan kami dengan berkat dan segala persembahan yang sudah disampaikan di hadapan Tuhan oleh anak-anak-Mu, dan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, dan semuanya kiranya Tuhan memberkati berlipat kali